الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بالاتحاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita syukuri kehidupan kita ini dengan sungguh-sungguh berusaha meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan terus-menerus berusaha taat tanpa henti. Semoga saat ajal menjemput nanti kita dalam kondisi sedang melakukan kebaikan, dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi membawa iman dan Islam, sehingga selamat dunia akhirat bersambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang sedang berada di bulan Desember, di bulan akhir tahun miladiyah. Adalah momen yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi diri. Berapa persenkah perintah agama yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita? Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idealnya memang kita harus meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti contoh dan tuntunan dari Rasulullah, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah menyiratkan garansi yang perlu kita perhatikan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada pribadi Rasulullah itu contoh atau suri tauladan yang baik dan sempurna bagimu, bagi kita semua orang Islam. Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap dari Allah. Tentu yang dimaksud adalah yang betul-betul mengharap kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang semu. Yang kedua, dan bagi orang yang betul-betul mengharap keselamatan, terlebih saat nanti di hari kiamat, wal yaumal akhirah. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, serta dia mengharap bisa menjadi pribadi yang banyak menyebut Allah, sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan dasar zikir.
alias penuh kesadaran mengikuti tuntunan Allah sehingga menjadi pribadi yang tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ayat ini menyiratkan makna jika ingin hidup selamat, tentu yang dimaksud bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat dunia akhirat, tenang dunia akhirat, dan bahagia dunia akhirat. Maka salah satu syaratnya adalah menjadikan Rasulullah sebagai contoh dari seluruh tingkah laku yang kita jalani dalam kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita tidak mungkin bisa meniru seluruhnya. Namun ada kaidah yang menyatakan ma la yudraku kullu la yutsraku kullu. Apa yang tidak bisa kita jalani semuanya, maka jangan pernah kita tidak menjalankan semuanya. Alias harus ada yang bisa tetap kita jalankan. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita renungkan dua saja dari kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa misi hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu progres, menyempurnakan budi pekerti di segala bidang. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kapan dan di mana saja, bertemu apa dan siapa saja, baik yang seagama maupun yang beda agama, baik yang sepaham semadhab atau beda madhab, beliau selalu mengedepankan akhlak atau budi pekerti. Jangankan kepada manusia yang mungkin hanya beda agama, yang beda madhab, kepada hewan, kepada bebatuan, kepada pepohonan dan seluruh alam yang kita mungkin tidak paham bahasanya pun, Rasulullah selalu bersikap alias mengedepankan kesantunan, sehingga beliau disebut oleh Allah rahmatan lil alamin. Keberadaannya Rasulullah bukan hanya rahmat bagi orang Islam saja, bahkan rahmat bagi seluruh alam. Untuk itu, dalam menjalankan hidup ini, mari kita niatkan untuk selalu mengedepankan budi pekerti atau sikap-sikap yang elegan. Kita bekerja ini pun bismillah, jangan diniati untuk mencari duit. Akhlak untuk menyikapi rezeki, kita harus yakin bahwa setiap nyawa sudah ada anggaran rezekinya. Hanya kita perlu akhlak untuk mengajukan proposal menjemput anggaran tersebut. Meskipun ada anggarannya, kalau tidak ada proposal yang kita ajukan ke hadapan Allah, anggaran itu tidak mungkin diturunkan. Maka proposal kita, akhlaknya adalah dengan bekerja. Dan bekerjanya karena kita mengharap rezeki kepada Allah, maka kita mengedepankan akhlak yang jujur, yang disiplin, yang bertanggung jawab. Insya Allah, kalau kita jujur, kita disiplin, kita profesional, kita tanggung jawab, kerjaan yang akan mencari kita. Itulah yang diajarkan oleh agama. Dalam menyekolahkan anak pun, kita jangan pernah memasang niat, nak sekolahlah agar engkau dapat pekerjaan. Jangan, supaya kita tidak kecolongan. Boleh kita memplanning untuk menjadi polisi, harus sekolah di kepolisian, untuk menjadi dokter, sekolah di kedokteran. Tapi sebagai orang Islam, umatnya Rasulullah, kita diajarkan untuk menata niat bahwa sekolah pun itu untuk menyempurnakan budi pekerti. Sehingga nanti menjadi polisi, polisi yang berbudi pekerti. Menjadi dokter, dokter yang berbudi pekerti. Menjadi insinyur dan profesi-profesi lain tetap mempunyai budi pekerti.
Kalau bukan budi pekerti, bukan akhlak yang kita kedepankan, yang kita pasang niatnya, maka khawatirnya akan seperti yang sudah banyak yang terjadi, yaitu banyak orang tua kecolongan, anaknya sukses, karirnya melesat, ekonominya mapan, tapi tidak ada sopan santunnya kepada orang tua karena salah niat. Sebagai orang Islam, menyekolahkan anak niatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita perhatikan di dunia medsos, sekarang banyak ustadz-ustadz muda yang merasa pintar beragama, tapi karena mungkin dalam mencari ilmunya tidak menata niat untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana firman Allah, Iqra, bacalah, belajarlah, tapi tetap bismi rabbik, dengan mengingat nama Tuhanmu yang maha pintar, maha benar, maha segala-galanya. Kalau Iqra-nya bismi rabbik, maka tidak mungkin ada orang pintar kemudian merasa paling pintar, merasa paling benar. Karena seluruh ilmu yang didapat, sebanyak apapun kitab yang dibaca, tetap bersandarnya adalah kepada Allah yang maha pintar. Apapun ilmu yang saya serap, tetap yang maha pintar adalah Allah. Wasjud waqtarib. Orang mempunyai ilmu itu gunanya adalah wasjud, untuk menyempurnakan sujud kita di hadapan Allah. Maka insya Allah dengan tingginya ilmu, maka akan tinggi pula sopan santunnya. Waqtarib, dan untuk menyempurnakan upaya kita untuk mendekat kepada Allah. Kalau menghadapi perbedaan, tidak mungkin kemudian merasa benar sendiri. Rasulullah yang sempurna itu saja tidak pernah sombong. Kalau ada ustadz merasa paling benar dengan menyalah-nyalakan orang yang tidak sepaham dengan dia, maka jelas dalam mencari ilmunya bukan menyandarkan kepada bismi rabbik, bukan menyandarkan pada niat untuk menyempurnakan akhlak, tetapi untuk gagah-gagahan, untuk pintar-pintaran. Yang kedua, karena kita semua menyadari bahwa hidup ini selalu dihadapkan pada pilihan, maka Rasulullah SAW mengajarkan, kalau memilih sesuatu, memilih mana yang diridhoi oleh Allah. Walaupun yang dipilih Rasulullah mungkin tidak populer. Pernah suatu saat Rasulullah membuat perjanjian dengan orang kafir. Hampir seluruh sahabat basa Jawa maidu kepada Rasulullah, gerneng, ngedumel. Rasulullah kok membuat perjanjian seperti ini? Ini merugikan orang Islam, kata para sahabat. Tapi karena Rasulullah dalam memilih itu berdasarkan istikharah, maka beliau pede saja. Dan benar, di ujung kisah perjanjian itu bukan merugikan orang Islam, tapi menguntungkan semua pihak dan menebarkan kedamaian. Kita pun saat ini, misalkan sebagai orang tua, dipamiti anak akan menikah, maka stop dulu. Gunakan untuk istikharah, mana yang kiranya diridhoi oleh Allah. Meskipun kaya calonnya, tapi beda agama, dengan yang biasa-biasa saja, tapi agamanya sama, tentu yang diridhoi Allah adalah yang agamanya sama. Jangan kepencut harta. Begitu juga nanti 2 tahun lagi akan ada pilihan presiden. Maka jamaah masjid jangan mengikuti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berjamaah di masjid. Apa yang dilakukan oleh jamaah masjid? Mengedepankan istikharah. Minimal saat memilih, minimal membaca Fatihah. Ya Allah, kirimkan kepada hamba pemimpin yang betul-betul akan pro kepada rakyat. Al-Fatihah, kemudian memilih. Kita biasakan itu, karena itu yang dicontohkan Rasulullah. Sehingga evaluasi kita, kalau ada tidak selamatnya kita, ada tidak tenangnya kita, ada tidak bahagianya kita, mungkin dalam hidup kita ini masih belum sepenuhnya meniru akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani sikap Rasulullah SAW, sehingga kita bisa terus diberi kekuatan untuk tetap berjuang dan berkarya, bekerja menyambut rezeki, menjaga kehormatan diri dan keluarga,
menyempurnakan prestasi, meniti karir dan berkiprah dalam persaingan apapun yang mungkin bisa kita lakukan dengan tetap memegang teguh ajaran agama sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Ada pertanyaan, apa enaknya mengikuti Rasulullah? Di dalam surat Al-Anfal, nanti bisa dicek, ayat 64, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Nabi Muhammad, Allah telah memberikan kecukupan kepadamu, juga kepada siapapun yang mengikutimu, dengan dasar keimanan kepada Allah dan kepada nabinya. Apa jaminannya? Hasbukallah, diberikan kecukupan. Misalkan dalam mencari rezeki tadi, kalau Rasulullah yang kita ikuti bekerja bukan dalam rangka niat mencari duit, tapi mengedepankan akhlak, mempercayai rezeki jatah yang diberikan oleh Allah dengan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, hasbukallah. Meskipun mungkin tidak diberi kekayaan materi, tapi diberi kecukupan batin sehingga diri kita tenang. Sekolah walaupun anak biasa-biasa saja, tapi tampilannya soleh-soleha, nurut kepada orang tua, tidak nakal, itu yang kemudian hasbukallah, memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Jangan sampai kita demi prestasi ini dan itu, tapi kita melupakan asas keridhaan Allah. Jangan sampai. Sehingga mungkin saja kita secara lahir nampak berhasil dan jaya di awalnya, uang berlimpah di awalnya, jabatan mentereng di awalnya, punya pengaruh luas sehingga dengan mudah mendapatkan apa saja. Tapi diam-diam batin kita tidak diberi kecukupan oleh Allah. Diam-diam kita menjadi manusia yang sangat lelah, diperbudak kerakusan, tidak bahagia karena jauh dari Sang Maha Bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita beserta anak turun kita diselamatkan, ditenangkan, dibahagiakan fiddin wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.